Perhatikan soal berikut. 6 orang bepergian dengan 2 mobil milik 2 orang di antara mereka. Masing-masing mobil dikemudikan oleh pemiliknya dan kapasitas mobil masing-masing adalah 5 orang termasuk pengemudi. Banyak cara menyusun penumpang di kedua mobil tersebut adalah berapa banyak cara? Bagi yang ingin mencoba soal ini silahkan di pause dulu videonya, nanti kita samakan jawaban di akhir. Baik, mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi akan kita distribusikan 6 orang ini ke 2 mobil. Anggaplah mobil A dan mobil B. Mobil A dan mobil B. Nah, di mobil A ini sudah terdapat 1 orang, yaitu si pengemudi dan sekaligus pemiliknya ya, karena mobil dikemudikan oleh pemiliknya. Jadi sudah terisi 1 orang. Begitu juga di mobil B sudah terisi 1 orang, yaitu si pemiliknya sekaligus pengemudinya. Dan setiap mobil itu kapasitas maksimalnya masing-masing adalah 5 orang. Jadi mobil A sudah terisi 1, mobil B sudah terisi 1. Jadi maksimal untuk mobil A ini kapasitas maksimalnya untuk penumpang tersisalah 4. Begitu juga untuk mobil B akan ada 4 tempat lagi. Nah, di sini akan kita buat beberapa kemungkinan ya. Kita terlebih dahulu tentukan apakah ini akan kita pakai permutasi atau kombinasi. Kalau kita bernalar, kalau kita susun objek, anggaplah di mobil A ini kita tempatkan 3 orang. Misalnya A, B, C. Jadi posisi mereka A, B, C, C, A, B, B, A, C, A, C, B, dan seterusnya itu dianggap sama saja. Maka untuk penyelesaian soal ini tidak memperhatikan urutan. Jadi dapat kita simpulkan penyelesaian soal ini adalah dengan menggunakan prinsip kombinasi. Nah, jadi terdapat beberapa kemungkinan ya. Jadi kemungkinan yang pertama, di mobil A ini kan kapasitasnya 5 sudah diisi 1, maka tersisa 4 orang lagi untuk ditempatkan di mobil A. Jadi kemungkinan yang pertama adalah diisi 4 orang di mobil A dan 0 orang di mobil B. Kenapa 0 orang lagi? Karena sudah jumlah mereka semuanya sudah 6 ya. 1 orang si pemilik mobil A ditambah 4 orang, penumpang sudah 5 ditambah 1 orang di mobil B, yaitu si pemilik mobil B. Maka tidak ada penumpang di mobil B. Ini kemungkinannya bisa saja terjadi ya, karena kapasitas mobilnya maksimal 5 orang termasuk pengemudi. Atau bisa juga kemungkinan selanjutnya kita tempatkan 3 orang di mobil A dan 1 orang di mobil B. Nah, coba kita hitung, berarti 1 ditambah 3 sudah ada 4 orang di mobil A. Ditambah 2 orang di mobil B, yaitu si pengemudi dan 1 orang penumpang. 4 sama 2 itu 6. Lalu kemungkinan selanjutnya adalah kita tempatkan 2 orang di mobil A dan 2 orang di mobil B. Atau kemungkinan selanjutnya kita tempatkan 1 orang di mobil A dan 3 orang di mobil B. Begitu juga, atau kemungkinan terakhir tidak ada, kita tempatkan penumpang di mobil A dan kita tempatkan 4 orang di mobil B. Jadi di sini akan kita perhatikan bahwa terdapat beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama ada 4 penumpang di mobil A dan 0 penumpang di mobil B. Jadi setiap objek ini kita akan susun sebanyak 4 objek ke dalam 2 tempat, mobil A dan mobil B ya. Jadi mobil A dan mobil B terjadi sekaligus ya, bersamaan kejadiannya. Jadi berlaku aturan perkalian. Jadi menempatkan mereka sekaligus di mobil A dan mobil B. Jadi dari kemungkinan yang pertama ini, jadi di mobil A kapasitas maksimalnya tempat duduknya tersisalah 4 ya. Karena 1 tempat sudah ditempati oleh si pengemudi atau si pemilik. Jadi tersedia 4 tempat akan ditempati oleh 4 orang. Ini untuk mobil A. Dikali untuk mobil B ya sudah dicukup 6 orang, maka tidak ada 0 tempat akan ditempati oleh 0 orang. Akan kita lihat polanya kenapa bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk kemungkinan selanjutnya, di mobil A itu tersedia 4 tempat akan diisi oleh 3 orang. Ya, jadi khusus di mobil A itu memperhatikan ketersediaan tempat duduk. Sementara untuk mobil B terdapat sisa 1 orang lagi akan menempati 1 tempat di mobil B.
Nah, walaupun terdapat 4 buah tempat duduk di mobil B, jangan kita buat kombinasi 41 ya. Karena sama saja, kalau untuk mobil B tidak lagi memperhatikan ketersediaan tempat duduk. Kenapa? Biarlah tempat duduknya di depan atau di belakang, sini atau sini atau sini, itu sama saja. Yang penting tempat duduknya terisi. Ya, jadi tersisa satu orang akan menempati satu tempat. Jadi baik posisinya di sini atau posisinya di sini itu dianggap sama saja. Maka untuk penempatan posisi di mobil B itu tidak lagi memperhatikan ketersediaan tempat duduk. Yang memperhatikan ketersediaan tempat duduk hanyalah di mobil A. Nah, kemudian kita coba maknai lagi di kemungkinan selanjutnya. Di mobil A tersedia 4 tempat duduk, akan diisi oleh 2 orang ya. Jadi untuk khusus di mobil A memang memperhatikan ketersediaan tempat duduk. Lalu sisanya ada 2 orang lagi. 2 orang ini akan menempati 2 kursi di mobil B ya. Jadi baik AB di sini atau AB di sini itu kan sama saja. Posisi mereka sama saja. Jadi kalau untuk di kasus mobil B, Bapak tekankan lagi, tidak memperhatikan lagi ketersediaan tempat duduk, tapi cukup kita menempatkan 2 orang ke 2 tempat yang tersedia. Nah, coba perhatikan di sini polanya 00, 11, 22. Maka bisa kita tebak di sini pola selanjutnya adalah kombinasi 4. Jadi terdapat 4 tempat duduk akan diisi oleh ini. Ya, berarti yang ini ya. Akan diisi oleh 1. Sisanya adalah 3. Akan menempati 3 tempat duduk. Lalu yang terakhir kombinasi 40 untuk posisi mobil A 40 dan mobil B, maka tersedia 4 orang akan menempati 4 tempat duduk ya. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan ini merupakan sifatnya kemungkinan berupa opsional gitu ya, atau pilihan-pilihan. Bisa jadi A, bisa jadi kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, atau kemungkinan ketiga, atau kemungkinan keempat. Maka susunan ini berlaku aturan penjumlahan ya, karena kan atau kemungkinan pertama atau kemungkinan kedua atau kemungkinan ketiga. Nah, berarti berlaku ini. Nah, kalau kita punya kombinasi sebuah angka yang sama ya, misalnya M sama M, maka nilainya pastilah bernilai 1. Maka kombinasi 00, kombinasi 11, kombinasi 22, kombinasi 33, 44 itu nilainya pasti 1. Nah, jadi ini terdapat 5 kemungkinan, jadi kita jumlahkan saja. Berarti ini kita jumlahkan, kita jumlahkan, kita jumlahkan, kita jumlahkan. Yang mana kombinasi yang angka sama ini nilainya 1 ya. Sehingga kalau kita jumlahkan, kita dapatkan kombinasi 44 dikali 1. Ini kali 1. Atau kemungkinan yang kedua, kombinasi 43 dikali 1. Ini nilainya 1. Atau, maka setiap atau itu kita buat tanda tambah. Kombinasi 42 dikali dengan 1 ditambah kombinasi 41 dikali 1 ditambah kombinasi 40. Nah, jadi beberapa trik cepat menyelesaikan soal kombinasi yang perlu kita ketahui, nanti kita akan sajikan di sini. Kalau angkanya sama, maka di sini nilainya 1. Kemudian jika selisihnya 1 seperti ini, kombinasi 43, maka tinggal kita ambil angka yang di atasnya saja. Nggak usah kita cari ya. Nah, kecuali kalau ini yang tidak selisihnya 1, kalau ini kan 43, selisihnya 1, langsung ambil angka yang di atas. Kalau ini selisihnya 2 harus kita cari, mau tidak mau kita harus cari. Kombinasi 42 berarti 2 faktorial kali 3 kali 4 per 2 faktorial kali 2 faktorial. Berarti 2 sama 4, sisa 2, berarti di sini 6. Nah, jika ada kombinasi N1, jika yang di bawahnya 1, langsung saja kita ambil N ya. Berarti langsung saja kita ambil yang di atas, berarti nilainya di sini adalah 4. Nah, jika ada kombinasi 0, M0, maka pasti nilainya 1. Semua sudah ada pembuktiannya. Ini tinggal kita ingat-ingat saja biar lebih cepat kita menghitung untuk kombinasi ini. Sehingga kalau kita jumlahkan 1 tambah 4 tambah 6, berarti ini sudah 10, 14, 15, 16. Berarti terdapat 16 cara. Ada di option yang D.